Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Fokus pembahasan kita yang pertama yaitu sumber pendanaan inovasi, kemudian ada strategi, kemudian ada tantangan, dan yang terakhir ada peran manajemen. Langsung saja kita masuk pada bahasan yang pertama, sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Sumber pendanaan inovasi ini yang pertama yaitu dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah menjadi salah satu sumber utama pendanaan pendidikan Islam, baik melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun dari APBD. Undang-undang mengamanatkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, termasuk diantaranya adalah lembaga pendidikan Islam. Sumber utama yang pertama dari pemerintah, yang kedua adalah dana zakat, infak, dan sedekah. Lembaga pendidikan Islam dapat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau yang kita sebut dengan Basnas, kemudian atau lembaga amil zakat untuk memanfaatkan dana ZIS dan mendukung program inovasi seperti contohnya penyediaan beasiswa, pelatihan digital, maupun pembangunan fasilitas pendidikan. Ya, jadi dalam sumber pendanaan ya ada dana zakat, infak, dan sedekah. Tentunya lembaga pendidikan Islam ini dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk proses pendanaan. Selanjutnya yaitu kontribusi orang tua dan siswa. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa atau orang tua seperti SPP menjadi sumber pendanaan rutin, terutama di sekolah swasta. Ini sering kita jumpai ya, terutama di lembaga-lembaga swasta seperti halnya pondok pesantren ya, yang mana dalam proses berjalannya pendidikan Islam di lembaga tersebut yaitu tak lepas dari kontribusi wali santri atau orang tua dalam proses pembayaran bulanan atau disebut SPP. Dengan kontribusi tersebut tentunya dapat mendukung perkembangan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Contohnya sekolah yang ada di naungan swasta atau sekolah swasta. Kemudian yaitu tentang strategi pengelolaan dana inovasi. Yang pertama yaitu strateginya adalah melakukan perencanaan yang matang ya, dan partisipatif. Sebelum penggunaan dana, perlu dilakukan perencanaan program inovasi secara menyeluruh dengan melibatkan pemangku kepentingan atau yang kita sebut dengan stakeholder, seperti kepala madrasah, guru komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Hal ini penting agar dana dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas. Jadi ketika merencanakan itu harus benar-benar kita melakukan dengan baik dengan kepala lembaga seperti halnya kepala sekolah ataupun dengan guru ya, ataupun dengan tokoh masyarakat, yaitu dengan perencanaan yang baik agar kebutuhan sesuai dengan prioritas. Yang selanjutnya ada perencanaan, pelaksanakan, dan evaluasi berkelanjutan, yaitu melaksanakan fungsi manajemen secara terpadu melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian strategi yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi berkala. Setiap kegiatan yang dibiayai dana inovasi wajib dievaluasi dampaknya. Ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal.
melibatkan pengawas atau mitra. Evaluasi ini penting untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana dan memberi umpan balik untuk perbaikan. Ya, intinya ketika kita setelah melakukan eh, pembelian barang atau melakukan kegiatan dengan melibatkan dana, maka setelah itu dilakukan kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Bagaimana efektivitasnya, bagaimana manfaatnya dan dampaknya. Itu harus kita lakukan evaluasi agar strategi ini bisa berjalan lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan dalam pendidikan Islam. Ada beberapa tantangan ya. Yang pertama yaitu minimnya dukungan pemerintah. Meskipun ada bantuan dari Kementerian Agama, alokasi dana untuk pendidikan Islam masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Hal ini memaksa lembaga untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang tidak selalu mudah diperoleh. Ya, ini sering terjadi ya, biasanya bantuannya datangnya belum pas. Ya, ini merupakan tantangan bagi kita semua ya, bahwasanya bahwasanya pemerintah di sini terkadang juga apa namanya eh, dalam proses mendukung itu lemah karena memang terkendala dana atau yang lainnya atau dananya sedang dialokasikan untuk program kesehatan dan seterusnya. Hal ini menjadi tantangan bagi para pengelola pendidikan Islam ya tentunya karena dengan minimnya atau tertundanya dukungan pemerintah ini tentunya akan berdampak bagi pengelolaan lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua, tantangannya adalah ketergantungan pada sumber dana, tidak stabil. Banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, sangat bergantung pada donasi, sumbangan masyarakat, dan pembayaran siswa yang sifatnya tidak stabil dan berfluktuasi. Ketergantungan ini membuat keberlanjutan lembaga menjadi rentan, terutama jika terjadi penurunan donasi atau keterlambatan pembayaran dari siswa. Dan ini sering terjadi ya, terutama di lembaga-lembaga seperti halnya pesantren ataupun lembaga seperti halnya madrasah yang kebanyakan dananya itu dari pembayaran syahriyah atau SPP wali santri. Sedangkan pembayaran SPP ini sifatnya terkadang ada yang membayar di awal, kemudian ada yang belum membayar atau ada yang masih menunggak. Hal-hal ini tentunya ketika pembayaran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh lembaga madrasah, tentunya hal ini akan berdampak pada program ataupun pengelola lembaga madrasah tersebut. Seperti halnya gaji guru yang tertunda, kemudian fasilitas yang kurang oh, mau diganti tetapi belum ada dana dan seterusnya. Hal ini menjadi tantangan bagi pengelola lembaga pendidikan ya tentunya akibat ketergantungan pada sumber yang tidak stabil ya. Karena sifat pembayaran SPP itu kan kadang kita menyadari bahwa wali santri itu terkadang juga waktu yang membayar tidak memiliki uang ataupun sedang ada kebutuhan yang mendesak sehingga dana yang akan digunakan untuk pembayaran sekolah ini sementara dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Itu adalah tantangan yang kedua. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tentang biaya pendidikan yang tinggi. Biaya masuk dan operasional sekolah Islam terpadu, pesantren atau sekolah swasta seringkali tinggi, sehingga menjadi hambatan bagi keluarga berpenghasilan rendah atau menengah ke bawah untuk mengakses pendidikan Islam yang berkualitas. Dan ini tentunya sebagai tetap menjadi tantangan yang sering kita jumpai ya, di mana pendidikan memang yang berkualitas, terutama yang bagus itu memang mahal ya. Terkadang ketika orang tua ingin memondokkan anaknya di pesantren dengan biaya masuk yang tinggi sekitar 2 sampai mungkin 3 juta,
yang mungkin terbilang tinggi bagi kelas ekonomi yang rendah, tentunya ini akan menjadi penghalang atau menjadi penghambat bagi seorang siswa untuk belajar di pondok pesantren akibat dari tingginya biaya masuk pesantren. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi semuanya, baik pengelola pesantren maupun orang tua ya. Bagaimana agar situasi ini lebih baik, lebih kondusif, biaya pesantren tidak terlalu mahal atau terjangkau sehingga para orang tua yang akan memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga Islam terpadu ini dapat terrealisasikan. Nah, itulah tantangan yang ketiga. Kemudian kita lanjut, poin pembahasan kita yang terakhir adalah tentang peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan dalam pendidikan Islam. Manajemen itu sangat berperan ya. Yang pertama yaitu tentang perencanaan dan penganggaran yang terstruktur. Manajemen bertugas menyusun perencanaan pembiayaan yang realistis dan terukur, termasuk penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dan ini ya tugas manajemen ini luar biasa ya. Yang pertama harus adanya perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, maka dikhawatirkan dana ini akan hilang dan akan digunakan tidak sesuai semestinya karena kurangnya perencanaan. Maka dari itu tugas manajemen yaitu melakukan perencanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian sumber daya. Manajemen menentukan struktur organisasi pengelola dana, membagi peran antara bendahara, kemudian ada penggalang dana dan unit pelaporan. Kegiatan ini memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar dikelola dengan sistematis atau berurutan. Jadi ketika sepertinya halnya proses pembayaran ya, proses pembayaran kita ambil contoh proses pembayaran yang ada di pondok itu harus melalui bendahara. Kemudian setelah bendahara melalui catatan-catatan dari bendahara itu. Jadi pembayarannya itu tersistematis. Jadi yang bertugas sudah ditentukan, maksudnya seperti itu. Jadi ketika ada yang membayar, oh langsung pada bendahara, seperti itu. Jadi uang yang terkumpul itu menjadi lebih jelas pendataannya. Kemudian yang ketiga melakukan pengawasan dan evaluasi. Yang ini tentu harus diadakan ya. Manajemen ini harus melakukan pengawasan dan evaluasi. Mengadakan evaluasi berkala terhadap efektivitas program inovasi. Kemudian menjamin setiap dana yang digunakan sesuai untuk peruntukannya dan melaporkannya secara transparan. Dan dengan melakukan hal-hal itu tadi tentunya manajemen ini dalam mengelola suatu lembaga pendidikan Islam akan lebih baik. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.